saya akan membuat input form tentang rawat jaga. Jadi terlebih dahulu saya mau mengedit data rawat inap di sini. Jadi di sini pendaftaran pasien rawat inap, formnya ini sudah muncul di layar, maksudnya sudah muncul di beranda seperti ini. Seharusnya form ini jangan dulu muncul sebelum kita memilih nama pasien. Jadi di sini saya mau mengedit agar nantinya jika kita memilih nama pasien, kita go, baru formnya itu muncul di sini. Jadi sebelum kita memilih nama ini, form pendaftaran ini tidak akan muncul di layar seperti ini. Caranya itu adalah, jadi di data rawat inap di user interface, di data rawat inap ini kita pilih if ini, kita copy, lalu kita simpan di bagian bawah ini. Kita paste, lalu kita buat di bawah form. Jadi di bawah form kita letakkan script tag PHP. Jadi ini untuk mengaktifkan PHP, tanda kurung kurawal tutup dan tanda tanya siku tutup. Setelah itu kita Ctrl S dan kita coba jalankan di sini. Jadi munculnya seperti ini. Jadi jika kita klik pasien Ana Maria, kita go, maka tampilan formnya akan muncul. Jadi sebelum kita memilih nama pasien, form ini akan hilang. Seperti ini. Oke teman-teman, berikutnya saya akan mengedit input form untuk perawat jaga. Terlebih dahulu saya buka di detail perawat jaga. Di detail perawat jaga di sini, silahkan memilih pasien. Silahkan memilih pasien. Berikutnya, jadi di data perawat jaga nanti di sini kita akan membagi menjadi 2 kolom seperti di rawat inap. Jadi ada kolom di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan ukurannya itu jumlah semuanya 12. Jadi bisa di sebelah kiri dengan ukuran 4, di sebelah kanan dengan 8, ataupun sebaliknya. Jadi cara membuat 2 kolom itu, skripnya adalah div class sama dengan row, div class sama dengan row, siku tutup, div class sama dengan call sm. Jadi yang pertama ini kita kasih 4, angka 4, lalu tutup div. Berikutnya div class call sm 8,
Berikutnya di kolom pertama ini kita tambahkan yang pertama itu form. Jadi tambahkan form itu caranya seperti ini. Form method di sini kita pakai metodenya post. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa metode itu ada dua, yaitu get dan post. Jadi get dan post ini berfungsi untuk mengirim parameter. Contohnya seperti ini. Jadi bagian atas atau di URL ini, kalau metodenya get itu parameter yang dikirim itu akan kelihatan di URL-nya. Sedangkan kalau di post, kalau metodenya post, parameternya itu tersembunyi. Jadi di sini metodenya itu kita pakai post. Jadi nanti parameternya itu tersembunyi. Setelah itu actionnya itu adalah data detail rawat inap .php. data detail perawat jaga ini. Detail perawat jaga .php. Setelah itu di bawah sini jangan lupa tambahkan form penutupnya itu. Untuk script di bawah form ini nanti kita akan menampilkan kita lihat di database. Jadi nanti yang akan ditampilkan itu adalah detail perawat jaga Jadi tabel rawat inap ini dia berelasi dengan tabel rekam medis. Jadi yang menghubungkan data rawat inap dan rekam medis itu adalah ID rekam medis. Sedangkan rekam medis dan pasien, rekam medis berelasi dengan tabel pasien. Jadi di sini yang menghubungkan rekam medis dengan pasien itu adalah ID pasien. Jadi untuk script di sini nanti kita menggunakan script dinamis, di mana nanti dia itu berupa list. Jadi yang muncul di sini itu nama pasien yang berada di tabel rawat inap. Jadi pertama kita buka script dulu. Kita buka script input form, lalu di input list menu dinamis, Ctrl C, lalu kita simpan di bagian bawah form.
Lalu yang berikutnya, label field ini kita ganti dengan pasien. Berikutnya di sini ada ID rawat inap, Berikutnya di sini ID rawat inap. Jadi yang nanti ditampilkan di form itu adalah ID rawat inap. Berikutnya nama. Sebelumnya kita coba mengujinya itu di SQL, di database. Jadi kita buat dulu di Notepad. Jadi kita buat itu select pasien titik nama koma pasien titik tanggal lahir koma pasien titik jenis kelamin koma rawat inap titik ID rawat inap koma pasien titik ID pasien koma rekam medis titik ID rekam medis from pasien koma rawat inap koma rekam medis from pasien koma di sini koma rekam medis koma rawat inap where pasien titik ID pasien koma sama dengan rekam medis titik ID pasien and rawat inap titik ID rekam medis rawat inap titik ID rekam medis and rawat inap titik ID rekam medis sama dengan rekam medis sama dengan rekam medis titik ID rekam medis titik ID rekam medis and coba rekam medis titik koma. Oke, jadi kita copy ini lalu kita coba jalankan di SQL.
Kita coba go. Sini dia error. Jadi kita nanti menampilkan list and tanggal is empty titik koma. Coba kita ubah di rawat inap. Coba di sini kita 0. Jadi dia belum pulang. Sekarang coba kita tes jalankan ulang. Masih ulang. Tadi ada kekeliruan dari saya. Jadi sekarang kita contoh, kita jalankan dulu query yang saya buat di notepad ini. Jadi sekarang coba kita go. Jadi di sini namanya itu masih muncul 2 orang, yaitu Anna Maria dan Carolina. Di sini kita buat query di mana nanti yang muncul itu hanya nama pasien yang belum pulang. Jadi misalnya di sini dirawat inap ini di tanggal selesainya itu 0, jadi kosong, dimana kita belum tahu pasien tersebut pulangnya itu tanggal berapa. Jadi di SQL ini kita letakkan query. Di sini kita tambah and rawat inap titik tanggal selesai. Jadi tadi error itu saya keliru, saya menyimpannya itu dengan tanggal lahir. Jadi yang benar itu adalah tanggal selesai, dimana tanggal selesai ini ada di tabel rawat inap. Berikutnya is 0. Sekarang kita coba go. Oke, jadi di sini munculnya itu Anna Maria. Jadi hanya Anna Maria yang belum pulang karena tanggal lahir tanggal selesainya itu belum diketahui, nilainya itu 0. Sekarang coba kita buat tanggal selesainya itu untuk Carolina Susanti juga kita coba kasih 0. Dan kita coba jalankan ulang di sini di SQL. Ini kita tambah and rawat inap titik tanggal selesai is 0. Kita go. Nah, jadi sekarang muncul ada 2 nama karena tadi tanggal selesainya itu kita sudah kasih 0. Jadi untuk query ini kita simpan di sini, di select ini. Di sini kita blok, kita Ctrl V di sini. Select pasien nama, pasien tanggal lahir, pasien. Setelah itu di sini ID rawat inap, nama. Oke teman-teman, jadi di sini
demi mencegah adanya kesamaan dari nama pasien. Jadi di sini yang membedakan pasien satu dengan yang lain itu adalah bisa saja tanggal lahir dan jenis kelamin. Tapi tanggal lahir dan jenis kelamin itu merupakan kemungkinan yang sangat kecil, bisa juga tanggal lahir dan jenis kelamin ini ada yang sama. Tapi di sini kita coba tambahkan tanggal lahir dan juga jenis kelamin. Caranya itu adalah di sini ketik 1 titik variabel D tanggal lahir, berikutnya variabel D ada jenis kelamin. Setelah itu sudah, kita Ctrl S dan kita coba jalankan di perawat jaga. Jadi di sini sudah muncul Ana Maria dengan tanggal lahirnya ini perempuan. Jadi di sini ukurannya itu ini kita lihat di sini perempuan, N-nya hilang maksudnya. Jadi di sini kita ganti di sini. Ini kita ganti dengan 5 dan di bagian bawah ini kita ganti dengan 7. Kita Ctrl S dan kita refresh di sini. Oke, jadi sini sudah bisa kelihatan N-nya. Berikutnya di sini kita harus tambahkan dengan tombol, karena jika kita pilih nama di sini lalu kita klik go di sebelah kanan ini. Cara menambahkan tombol itu adalah dengan cara kita buka di Bootstrap, lalu kita pilih input group, setelah itu kita cari yang tombol go, yaitu di sini tombolnya ini. Kita ambil script yang kedua ini, Ctrl C, lalu kita simpan di bawah formatted di bagian bawah ini. Oke, di sini kita ganti dengan 2. Lalu yang berikutnya kita copy bagian select sampai select, lalu kita simpan di bagian ini labelnya input type, Ctrl V. Setelah itu div ini sampai sini kita hapus saja. Setelah itu kita Ctrl S dan kita coba refresh di sini. Oke, jadi tombolnya sudah muncul seperti ini. Di sini kita akan membuat header untuk perawat jaga seperti di rawat inap. Jadi di rawat inap misalkan kita pilih pasiennya itu Ana Maria, kita go, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk di perawat jaga kita akan membuat tampilannya seperti di rawat inap. Di sini ada nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon,
poli, dan juga dokter. Jadi untuk mengetahui poli dan dokter, kita harus tahu ID rekam medisnya. Jadi di ID rekam medis, di rekam medis ini, di sini terdapat ID poli dan ID karyawan dokter. Jadi untuk membuat headernya itu kita pakai script di detail perawat jaga. Kita letakkan script itu di bawah form di sini, di bawah ini scriptnya tag php echo variabel post ID rawat inap titik koma tanda tanya siku tutup. Setelah itu kita buka di Bootstrap, lalu kita pilih toast. Nah ini toast. Berikutnya kita pilih try it yourself. Kita pilih di ini, jadi kita ambil scriptnya itu dari div class toast ini sampai di sini, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian bawah ini. Lalu kita jangan lupa untuk ambil dengan script ini, script Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian bawahnya. Jadi untuk isi di sini kita isi scriptnya full, enter. Berikutnya di sini ada siku buka di dalamnya itu ada nama titik 2, berikutnya ada alamat, berikutnya ada tempat lahir, berikutnya ada tanggal lahir,
Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin, berikutnya ada telepon, berikutnya ada poli, dan yang terakhir itu ada dokter. Setelah itu, untuk mengisi data-data ini kita perlu data dari pasien. Cara mengakses ID pasien tersebut adalah kita akan menghubungkan antara tabel rawat inap dengan rekam medis dan juga dengan pasien, begitu pula dengan tabel dari poli. Jadi sekarang kita coba query-nya itu di SQL. Jadi kita coba dulu di Notepad, yaitu select pasien titik nama, pasien titik alamat, pasien titik tempat lahir, pasien titik tanggal lahir, pasien titik jenis kelamin, pasien titik jenis kelamin, pasien titik telepon, pasien titik poli, telepon. Setelah itu poli titik nama poli, titik nama poli, karyawan titik nama from pasien, poli, karyawan, rekam medis, rawat inap, where poli titik ID poli, titik ID poli, rekam medis titik ID poli, and pasien titik ID pasien sama dengan rekam medis titik ID pasien
N karyawan titik ID karyawan sama dengan rekam medis titik ID karyawan and rawat inap titik ID rekam medis sama dengan rekam medis titik ID rekam medis rawat inap titik ID rekam medis sama dengan rekam medis titik ID rekam medis and rawat inap titik ID rawat inap sama dengan 2. Jadi nanti yang akan muncul itu adalah pasien dengan ID rawat inapnya itu adalah 2. Jadi sekarang kita coba copy dan kita akan coba jalankan di SQL untuk detail perawat jaga. Kita go di sini error. Jadi di sini kita akan memperbaiki error dari data perawat jaga. Di sini error di 49. Oke, di sini jadi teman-teman di sini tambah dengan tanda sama dengan lalu variabel D. Setelah itu untuk ini dihapus. Setelah itu kita coba refresh dan sudah jadi seperti ini. Jadi di sini kita akan memperbaiki error dari data perawat jaga. Di sini error di 49. Oke, di sini jadi teman-teman di sini tambah dengan tanda sama dengan lalu variabel D. Setelah itu untuk ini dihapus. Setelah itu kita coba refresh dan sudah jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, sini kita misalkan pilih Carolina. Oke, jadi di sini kita harus tambahkan script di sini. Tag PHP echo variabel nama. Jadi di sini harusnya nama pasien, variabel nama pasien, titik koma. Dan coba kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Sini Carolina Susanti, misalnya kita pilih Ana Maria, lagu di sini munculnya Ana Maria. Tetapi ada tulisan ini, tulisan ini bisa saja membuat kita bingung. Jadi untuk menghilangkannya itu kita tambahkan script di sini.
description value sama dengan kosong silahkan masuk, silahkan pilih nama, silahkan pilih pasien. Setelah itu coba kita refresh. Oke, jadi ketika kita milih Ana Maria, sudah memilih Ana Maria, di sini menulisnya silahkan pilih pesan. Silahkan pilih pasien. Berikutnya kita akan menampilkan nama alamat. Di sini sudah tampilkan nama. Berikutnya ada alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya, yaitu dengan cara ini. Alamat, berikutnya ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, berikutnya telepon, poli, dan terakhir itu ada dokter. Setelah itu di bawah sini di sini ada tanggal lahir sama dengan variabel D, tanggal lahir. Setelah itu variabel
jenis kelamin sama dengan variabel D jenis kelamin. Berikutnya variabel telepon sama dengan variabel D telepon titik koma berikutnya variabel poli sama dengan variabel D nama poli titik koma dokter variabel D dokter nama dokter titik koma. Setelah itu kita coba refresh. Oke, di sini warna Maria dengan dia di poli beda umum, dokternya itu Mariana itu, sedangkan Carolina Susanti dokternya Antonius Bego, polinya polimata. Lanjut, di sini prosedurnya kita ganti dengan informasi pasien. Berikutnya di sini ID rawat inap titik 2 tag PHP TPHP echo variabel pos variabel pos. Setelah itu ID rawat inap titik koma. Setelah itu kita coba refresh di sini. Jadi munculnya seperti ini. Setelah itu data di sini, detail di database.
Jadi di detail perawat jaga itu dia menyimpan ID rawat inap, ID karyawan perawat jaga. Jadi tadi yang sudah kita tampilkan di sini itu yang terpanggil itu ada ID rawat inap dan ID karyawan perawat jaga, dimana nanti perawat jaga itu memilih pasien siapa saja yang maksudnya pasien akan memilih kira-kira perawat siapa saja yang akan menjaga. Setelah itu di berikutnya di bagian bawah ini tambahkan form method sama dengan post action sama dengan jadi nanti dia keluarnya 1 kali. Insert itu ada di kontrol, jadi dia keluar 1 kali, masuk ke kontrol, lalu insert. Setelah itu data detail perawat jaga .php. Selanjutnya di bagian bawah ini form method, kita jangan lupa tambahkan form penutupnya, form. Oke, jadi untuk di script di bawah form method ini kita pakai script dinamis. Jadi kita ambil di input form, lalu di input list menu dinamis, lalu kita simpan di bawah form method. Setelah itu kita ubah label field ini, kita ganti dengan perawat jaga berikutnya ID karyawan. Di sini mengapa ID karyawan? Karena ID detail perawat jaga di sini dia auto increment. Jadi di sini SIM yang menyimpannya itu ID karyawan. Setelah itu select bintang from karyawan where pekerjaan like perawat jaga. Setelah itu value-nya di sini juga ID karyawan. ID karyawan berikutnya ID karyawan di sini nama. Kita coba jalankan. Oke, dari sini muncul Yosefina dan Christina Bate. Jadi untuk mencegah kesamaan nama di sini, kita tambahkan dengan email sebagai pembedanya. Ini titik variabel D email
Setelah itu kita coba refresh. Oke, jadi sekarang sudah muncul dengan emailnya. Coba. Oke, jadi berikutnya kita tambahkan tombol. Jadi tombol itu kita tambah di bawah sini. Input IP sama dengan submit. Setelah itu class sama dengan btn success, lalu value-nya tambahkan. Setelah itu kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Oke, jadi tombolnya sudah muncul. Berikutnya di sini jika kita pilih Anna Maria Go, maka dia akan muncul tampilan ini untuk memilih perawat jaganya. Tetapi di sini jika kita belum memilih, seharusnya nama dari perawat jaga ini belum muncul. Jadi kita akan coba menghilangkannya seperti ini. Di sini dia tulisnya silahkan pilih pasien. Jadi di sini nanti sebelum kita milih Anna Maria, jadi di sebelah kanan ini dia dalam keadaan kosong. Contohnya seperti ini di rawat inap. Jadi jika nanti kita panggil dulu seperti ini, baru dia muncul. Seperti itu. Setelah itu kita tambahkan script juga di sini. Input name sama dengan ID rawat inap. Tipenya hidden, value-nya tag PHP, echo variable post, ID rawat inap, titik koma,
Kita coba Anna Maria Go, ini tombolnya hilang, kita buat ulang. Input TP sama dengan subnet, lalu kelasnya sama dengan btn sources, berikutnya value nya sama dengan tambahkan. Setelah itu kita Ctrl S, coba jalankan. Sini salah di tombol. Ini masih error. Jadi kita coba copy ini, lalu kita simpan di dalam. Setelah itu di belakang kita tambahkan nih, Ctrl S, dan sekarang kita jadi coba di kamar. Lalu jaga, kita coba Anna, jadi sudah muncul. Seperti ini. Jadi, jika belum memilih pasien, maka tampilan yang sebelah kanan belum terlihat. Sekian dari saya. Jadi itu adalah input form untuk detail perawat jaga.